Kemelut di tubuh BUMN Karya seakan tidak ada habisnya setelah diterpa isu tumpukan utang hingga ratusan triliun rupiah. Dan yang terbaru, Kementerian BUMN juga membeberkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Waskita Karya dan Wijaya Karya. Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melakukan merger atau penggabungan sejumlah perusahaan plat merah yang bergerak di sektor konstruksi ini. Lantas, apa sebenarnya biang kerok tumbangnya BUMN Karya di Indonesia ini? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya Mas Bima, berita soal tumpukan utang BUMN Karya mencuat belakangan ini dan yang terbaru adalah soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang diungkapkan oleh Kementerian BUMN. Yang kita tadi lihat statementnya dari Wakil Menteri juga. Dan bagaimana Anda melihat skandal demi skandal yang menjerat BUMN Karya Indonesia? Ya, situasinya makin tidak terduga dan semakin rumit. Jadi bayangkan ya, ada BUMN Karya yang kemudian sekarang sedang proses restrukturisasi di kreditor. Artinya proses sedang berjalan dan kreditur dikejutkan tentunya dengan adanya indikasi laporan keuangannya termanipulasi ya, atau tidak sesuai dengan kondisi real seperti yang disebutkan Pak Wamen BUMN tadi. Implikasinya apa? Implikasinya kreditur pun juga akan melakukan valuasi ulang terhadap kinerja kemudian prospek ke depan, terutama dari Waskita. Dan sebelumnya kan kita juga melihat bagaimana proyek-proyek fiktif itu membuat tercoreng juga nama dari BUMN Karya. Dan ini kalau terus berlanjut tentunya juga akan negatif juga gitu ya kepada emiten yang melantai di bursa, terutama yang ada di sektor konstruksi atau BUMN Karya lainnya akan terkena dampaknya. Jadi kalau kita urut ke belakang, ini akumulasi dari masalah penugasan infrastruktur yang tidak tepat, penyertaan modal negara dari APBN, dari pajak masyarakat yang ternyata itu juga disalahgunakan, dan ada laporan fiktif, ada indikasi korupsi. Nah ini kan masalahnya jadi bertumpuk sekarang ini gitu ya, sudah masalah utang, sekarang masalah soal laporan keuangan yang terindikasi mengalami manipulasi. Anehnya begini, anehnya dua BUMN yang disebut ini adalah BUMN yang melantai di bursa, kok bisa? Ya, bagaimana pengawasan dari OJK juga? Dan diaudit, memang diaudit, tetapi auditornya pun juga sebagian kan pernah bermasalah di kasus lainnya. Ada kasus di asuransi sebelumnya yang bermasalah menggunakan auditor yang sama, yang melakukan audit terhadap BUMN Karya ini. Nah, jadi ini harus ditelusuri. Kalau perlu memang Wakil Menteri BUMN kan sudah membuka ruang untuk melakukan penyidikan sebenarnya. Harus dibentuk semacam satgas di situ. Ya, jadi ada KPK, kemudian ada BPK karena menyangkut kerugian negara dari penyaluran PMN. Dan sebaiknya memang penyertaan modal negara setelah kasus ini terang benderang, setiap penyertaan modal negara ini harus betul-betul hati-hati. Kalau BUMN masih bermasalah dari segi laporan keuangan manajemennya, penyertaan modal negara BUMN ini jangan keburu diserahkan, jangan keburu dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Baik, kita catat beberapa poin yang tadi Anda sampaikan, ada indikasi korupsi dan juga proyek fiktif, dan kita akan kupas satu-satu ya Mas Bima. Ini di era pemerintahan Jokowi, infrastruktur gencar dibangun, tetapi menjadi beban bagi BUMN Karya yang ditugaskan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah memang penugasan dari negara ini sulit dihindarkan sehingga membuat BUMN Karya ini terseok-seok, Mas Bima? Ya, jadi BUMN Karya ini juga kondisinya kan kesulitan dia, karena harus mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang sebenarnya secara ekonomi, secara komersil, itu internal rate of return atau tingkat pengembalian dananya, keuntungannya pun juga rendah, kemudian juga kesulitan teknisnya cukup tinggi. Begitu misalnya bangunan jalan tolnya selesai dibangun, yang bersifat komersil ya, jalan tol bukan jalan umum, itu pun juga tidak bisa meningkatkan misalnya roda ekonomi, tidak bisa meningkatkan efektivitas logistik. Jadi pemanfaatannya dan pengembalian dana dari utang terutama di BUMN Karya itu akan menjadi sulit. Meskipun kita tahu bangun jalan tol bisa 40 tahun, 50 tahun balik modalnya. Tapi kan harus dipilih
mana kemudian proyek-proyek yang memiliki keuntungan. Ya namanya BUMN, dia memang harus ada PSO-nya atau tugas dari negara. Tapi juga dia namanya badan usaha, dia harus memberikan keuntungan. Nah ini yang kelihatannya tekanan politik dari pemerintah untuk penugasan proyek strategis nasional ini tidak dihitung secara cermat. Sehingga BUMN terpaksa harus menerbitkan utang, sindikasi kredit terhadap perbankan yang perbankannya ini jadi masalah baru karena perbankannya juga diberi tugas oleh pemerintah yaitu bank-bank BUMN. Makanya kita melihat ini harus ditangani cepat, restrukturisasi. Kalau ada dugaan mengarah pidana harus segera dilakukan proses hukum. Karena ini jangan sampai menyeret bank-bank BUMN yang diberi penugasan juga oleh pemerintah menyalurkan pinjaman kepada BUMN karya yang sedang bermasalah. Jadi kita harus cut resikonya, jangan sampai berdampak kepada sektor perbankan. Nah itu sekarang mungkin yang paling urgent. Baik, Mas Bima, ini menarik sekali ya. Jadi kita harus cut resikonya dan dari pandangan Anda bagaimana seharusnya strategi selanjutnya supaya utang ini tidak terus menumpuk dan bagaimana kita harus strategi selanjutnya untuk menyelesaikan indikasi korupsi dan juga proyek fiktif. Kalau untuk indikasi terutama laporan keuangan, ya tadi Satgas jawabannya. Harus ada Satgas dari Kementerian BUMN, KPK, OJK juga karena ini adalah BUMN yang listing di pasar modal. Ya, itu yang harus dilakukan secara cepat. Kemudian kalau ditemukan masalah memang mengarah kepada pidana, terutama manajemen lama, ini harus diusut tuntas. Bahkan ya kepolisian harus terlibat, kejaksaan terlibat di sini. Itu prosesnya dalam ranah hukum. Tapi kalau masalah keuangan ini, setelah proses-proses hukumnya paralel berjalan, penyehatan ini gimana caranya? Satu, penyehatan ini dimulai dari BUMN karya, jangan mudah disuruh untuk melakukan pengerjaan proyek atau penugasan yang tidak masuk akal secara finansial. Itu akan jadi beban berat dan khawatir tidak banyak kreditur di luar bank BUMN yang tertarik mendanai proyek dari BUMN karya. Nah kemudian berikutnya lagi ya BUMN karya juga harus mencari core bisnisnya. Ya, apakah dia kontraktor proyek-proyek konstruksi misalnya kawasan industri yang memang memiliki nilai ataupun pengembalian modal secara baik. Jadi penyehatan ini juga berarti dia harus fokus kepada core bisnis, kemudian juga harus melakukan upaya penyehatan secara terstruktur. Nah, saya nggak setuju misalnya dengan gampang, ya udah nanti akan dijadikan holding BUMN karya, akan digabungkan, akan dileburkan. Itu bisa beresiko juga. Jadi kalau ada BUMN karya yang baik-baik saja, dia digabungkan dengan BUMN karya yang sedang sakit, sedang masuk ruang pasien restrukturisasi, itu namanya akan bukan burden sharing itu, tapi akan membuat BUMN yang sebenarnya kondisi sedang sehat ikut terbawa BUMN karya yang sedang sakit ini. Nah itu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah, jangan sedikit-sedikit ada yang sakit kemudian diholdingkan, induknya yang paling sehat, itu menurut saya juga kurang fair bagi BUMN karya yang performanya tidak seburuk Waskita dan Wika. Baik Mas Bima, tadi Anda sudah menyebut ada salah satu solusi yang diusulkan, itu adalah merger. Ini bukan solusi yang optimal seperti itu ya Mas Bima. Dan Kementerian BUMN setiap tahun mengusulkan tambahan PMN untuk sektor BUMN karya, namun hasilnya belum terlihat. Apakah negara harus terus-menerus menyuntik dana untuk BUMN karya yang bisa dibilang sekarat ini Mas Bima? Ya, penyertaan modal negara ini uangnya dari APBN, dari pajak masyarakat. Kalau gampang ya membail out, ini akan jadi presiden buruk. Ya. Apalagi di bail out dalam kondisi ada indikasi korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Maka nilai dari penyertaan modal negaranya akan menggelembung dengan cukup besar, kan begitu. Dan itu nanti juga akan berimbas. Kalau PMN-nya sudah besar, bagaimana dengan pengembalian dari dividen yang akan disetor? Karena dalam jangka waktu 10 tahun terakhir itu nggak seimbang antara penyertaan modal negara dengan dividen yang disetorkan oleh BUMN, terutama juga BUMN karya. Nah ini artinya negara rugi untuk terus-menerus melakukan penyelamatan. Jadi PMN itu bukan bailout, bukan penyelamatan BUMN, tapi negara dengan penyertaan modal negara ingin agar dividen yang nanti masuk pada PNBP
penerimaan negara bukan pajak itu terus mengalami kenaikan dan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat. Nah itu jadi harus dikembalikan kepada filosofi dari penyertaan modal negara. Jangan yang sakitnya karena kesalahan manajemen, karena indikasi fraud dan korupsi, gampang diselamatkan menggunakan uang dari pajak rakyat. Saya kira itu presiden yang jelek ya. Buat kedepannya juga jangan sampai terulang. Baik, ini sektor BUMN karya tentunya adalah pilar pembangunan infrastruktur Indonesia, Mas Bima. Seberapa urgensi dan penting untuk menyelamatkan Waskita Karya dan Wijaya Karya? Ya, saya pikir ada urgensinya. Tapi kalau kita bicara infrastruktur, jangan-jangan yang dibuat oleh Kementerian PUPR gitu ya, itu kemudian juga beberapa pemerintah daerah, justru infrastrukturnya lebih terasa di masyarakat. Lebih bisa menurunkan biaya logistik. Nah, jadi kita juga bicara infrastruktur apa sih sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh BUMN karya, mana yang punya manfaat ekonomi sehingga ada pembenaran BUMN karyanya bisa diselamatkan. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah tanpa dua BUMN karya ini infrastruktur bisa berjalan? Jawabannya mungkin, karena jumlah BUMN karya yang masih dalam kategori keuangannya cukup lancar, cukup baik, penyertaan modal negaranya kecil juga banyak gitu. Jadi saya pikir harus dipikirlah, apakah ini harus dilakukan likuidasi atau harus dibatasi penugasannya, disehatkan dulu. Intinya infrastruktur yang ditugaskan pemerintah itu pun juga harus infrastruktur yang memang memiliki dampak ekonomi, dampak buat masyarakat, dan dampak kesehatan bagi BUMN itu sendiri. Jangan BUMN sedang sakit begini dikasih penugasan bangun ibu kota negara. Saya kira itu juga hal yang nggak bijak gitu. Baik, Mas Bima, ini terakhir. Tentunya kita melihat banyak sekali isu utang jumbo dan juga manipulasi laporan keuangan. Bagaimana kinerja saham-saham BUMN karya selanjutnya? Ya, saya pikir semua masih wait and see dulu ya. Karena ini baru kemarin ya, dugaan indikasi manipulasi laporan keuangan. Tentu ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kinerja emiten BUMN karya. Kemudian yang kedua, usulan untuk melakukan holding peleburan itu juga sangat mempengaruhi proyeksi kinerja. Yang ketiga adalah progres dari restrukturisasi. Bagaimana ini kan salah satu percontohan BUMN karya yang sedang proses restrukturisasi berhasil nggak? Proposalnya diterima tidak oleh para kreditur. Ini menjadi salah satu juga sentimen yang akan mempengaruhi kinerja emiten. Dan yang paling penting lagi adalah gimana sikap pemerintah gitu. Ya, itu tadi BUMN karya yang sedang dalam kondisi tekanan keuangan, apakah dia akan tetap disuruh melakukan penugasan proyek-proyek yang berat nih ke depannya sampai 2024. Ya, itu juga akan mempengaruhi. Tapi saya pikir ya semakin cepat penanganannya terutama kasus hukum ini itu akan semakin baik juga bagi kinerja BUMN karya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dan juga penanganan BUMN karya. Terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Sama-sama.